Negeri Sembilan Depok, generasi berbudaya menuju masa depan gemilang, berprestasi, berakhlak mulia, akan selalu ku junjung tinggi. Bangkitlah semangat merahmu, berkibarlah di Nusantara dengan tegap gagah perkasa. Baik anak-anak, boleh di-mute dulu. Silakan di-mute dulu suaranya. Oke, dan kameranya dinyalakan ya, on cam ya. Baik, sudah pukul 7. Kita mulai saja pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Ibu terdengar jelas nggak? Jelas, Terdengar, Bu. Wajah Ibu muncul di layar kalian? Muncul. Sip. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Baik, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan dipimpin oleh Faiz. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Faiz ya. Silahkan kalian pakai video filter. Jadi selama pembelajaran ini kita akan pakai video filter supaya lebih enjoy ya. Oke, sekarang Ibu mau share screen. Ibu mau menyampaikan tata tertib pembelajaran daring. Jadi di sini alhamdulillah kalian sudah masuk Zoom tepat waktu sehingga pembelajaran bisa kita mulai tepat pukul 7. Kemudian silakan untuk nyalakan kameranya. Yang ketiganya, Ibu mohon di-mute kalau tidak sedang berbicara supaya tetap kondusif suasana pembelajarannya. Yang keempatnya, kalau mau bertanya silakan gunakan fitur raise hand. Yang kelimanya, karena kita nanti akan belajar kelompok, Ibu mohon untuk aktif mengikuti diskusi. Ya. Nah, nanti di akhir juga akan ada tugas dengan batas waktu, maka silakan dikumpulkan sesuai dengan batas waktunya. Ibu tidak bosan-bosannya nih mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar pakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan kalau tidak penting-penting amat tidak perlu keluar rumah. Ya. Nah, oke. Sekarang Ibu mau cek dulu kehadiran. Saya bangga bangun pagi sekali hari ini. Sip, tuh Firza sama Riamia udah masukin ya. Nadine, hadir. Yuk, bisa yuk. Sip, Indra, semangat membara belajar matematika. Keren, Masya Allah. Nah, sekarang Ibu pengen lihat kalian sudah siap belum belajarnya? Mana pulpennya? Mana bukunya? Tunjukin ke Ibu. Nih, kenapa harus nyiapin pulpen? Kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya juga berhitung dasar. Indra memiliki uang 6.000. Indra akan membeli susu kotak seharga 1.500. Berapakah uang kembaliannya? 4.500. 500 rupiah. Kenapa coba? Korupsiin sama tukang warung. Bukan dikorupsiin. Nah, pakai uang 2.000-an ya. Jadi kembalinya cuma 500 rupiah. Jawaban yang benar untuk 5 ditambah 15 adalah? 300 bukan, Bu? Bukan 300. Karena yang ditanyanya jawaban yang benar untuk 5 ditambah 15. Ya udah itu mah 20 ya. Tujuan hari ini adalah untuk menyimpulkan ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan rasa tanggung jawab dan percaya diri. Yang keduanya, kalian diharapkan dapat menyajikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data. Ini gambaran kegiatan hari ini. Pertama akan Ibu beri masalah untuk didiskusikan dalam kelompok. Nanti kalian dibikin breakout room, kemudian kalian isi LKPD-nya bareng-bareng, kemudian presentasi. Nanti ketika presentasi mohon untuk diperhatikan, dianalisis, dan dievaluasi apa tuh yang kira-kira keliru gitu ya. Nah setelah itu nanti kita akan ada kuis, lalu nanti ada refleksi. Nah di hari ini Ibu akan melakukan penilaian pengetahuan, nanti di akhir ada kuis, kemudian penilaian keterampilan itu selama proses pembelajaran, kemudian nanti sikap yang tadi Ibu nilai itu ada 2 sikap nih di sini, tanggung jawab sama Percaya diri. yang untuk nanti dapat nilai tertinggi akan dapat reward, nanti Ibu kasih jajanan. Yang punishment-nya kalau misalkan ada yang melanggar tata tertib nanti Ibu kurangin nilainya. Persepsi dulu. Kalian coba ini beberapa soal. Baik, sambil mulai saja ya. Mulai. Di sini ada masalah. Coba dibacakan oleh Firza. Silakan Firza. Pada suatu hari terdapat suatu kelompok pintar yang berencana akan menyeberangi sungai. Dari informasi yang diperoleh diketahui bahwa terdapat tinggi badan anggota pintar sedalam 154,5 cm. Yang kedua, titik terdalam sungai tidak lebih dari 154,5 cm. Baik, ini 159. Lalu? Apakah informasi di atas cukup untuk menyimpulkan bahwa semua anggota pintar itu aman menyeberangi sungai? Nah, gimana nih? Kalau kalian lihat informasi ini, kira-kira apakah semuanya tim SAR ini aman menyeberangi sungai?
yang titik terdalamnya 159,5. Kemudian diketahui rata-rata tinggi badan para tim SAR ini adalah 159,5 juga. Kira-kira aman kan nih? Apakah cukup nih informasi di atas untuk menyimpulkan semua anggota tim SAR-nya aman menyeberangi sungai? Belum Bu, belum Bu. Kenapa Bintang? Kan itu kan tiap anggota tim SAR tinggi badannya nggak semuanya sama Bu. Oke, ini kan hanya rata-rata ya, betul ya? Ini cuma rata-rata, belum tentu semuanya sama gitu. Bisa jadi ada yang lebih tinggi, bisa jadi ada yang lebih pendek. Yang bahaya itu yang apa? Lebih pendek. Yang lebih pendek nanti pas di titik terdalamnya dia bisa tenggelam gitu ya. Nah, ini data tinggi badan anggota tim SAR-nya ya. Sudah dikelompokkan jadi tabel distribusi frekuensi. Kenapa kita perlu belajar ukuran penyebaran data? Tadi kan yang masalah tadi hanya disebutkan rata-ratanya saja. Rata-rata itu ukuran pemusatan data. Nah, itu tidak cukup untuk memberikan informasi mereka aman atau tidak menyeberangi sungai. Nah, makanya perlu ada ukuran data yang lain. Apa itu? Yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ukuran penyebaran data. Jadi kita mau mencari tahu data yang ada itu tersebarnya seperti apa gitu. Tersebar di sekeliling rata-ratanya gitu ya. Oke, kalian masih ingat ada apa saja ukuran penyebaran data? Ragam, simpangan baku, simpangan rata-rata. Nah, sekarang menurut kalian kira-kira apa sih yang cocok untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau kalian masih apa ya Bu yang cocok? Kalian boleh lihat bahan ajar ya. Bahan ajar yang sudah Ibu share kemarin di grup kelas. Kalian kan pasti punya ini ya. Ini mah kayaknya cocoknya pakai misalkan nih, pakai simpangan rata-rata. Nah, silakan tuh kalian tulisin dulu di buku kalian simpangan rata-rata. Terus rumus simpangan rata-ratanya apa? Silakan kalian sambil lihat di bahan ajar. Nah, nanti ini kan bahan kalian nih, bahan kalian bawa ke kelompok kalian. Nah, kelompoknya sama ya kayak kelompok kemarin. Nanti silakan ya bagi-bagi tugasnya. Harus ada yang share screen ya. Nanti yang share screen siapa, kemudian nanti kalian kasih masukan. Nah, sekarang akan Ibu bagikan dulu nih link LKPD-nya. Gimana? Sudah terbuka LKPD-nya? Bisa diakses. Sudah, Bu. Akan Ibu bagi kalian ke dalam breakout room. Selamat bekerja dalam kelompok. Halo, kelompok 1. Halo Ibu. Nah, silakan untuk pertama-tama ditulis dulu identitasnya ya, kelas sama anggota kelompoknya. Assalamualaikum, kelompok 2. Halo, suara Ibu terdengar? Terdengar Bu. Oke, ini sudah di-scroll lagi ke bawah. Untuk menyelesaikan masalah ini, pilih satu aja yang menurut kalian paling cocok buat menyelesaikan masalah. Kalian boleh lihat di bahan ajar. Kalau misalkan kurang puas, kalian boleh searching di internet ya. Atau mau lihat buku paket, boleh. Nah, nanti tulisin nih, kira-kira mau pakai yang mana. Sebelum Ibu hijrah ke kelompok lain, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jangan diam-diam ya. Aktif diskusi. Ingat akan ada penilaian kelompok terbaik. Halo, 3. Halo Bu. Halo Bu, Teman-teman lain bisa lihat layar yang di-share oleh Bintang. bisa Bu baru kelihatan. Oke, boleh ditulis ya di sini ya pendapatnya ya. Halo Bu. Nah, untuk masalah tim SAR sekarang, kalian boleh pilih satu aja yang paling cocok buat menyelesaikan masalah ini. Harus dicari dulu nggak rata-ratanya? Iya Bu. Bu, Itu. Ya Bu, habis itu baru masukin ke rumusnya. itu udah ditulisin di soalnya. Nah, udah ditulisin ya di soal rata-ratanya, jadi nggak usah buang-buang waktu mencari rata-rata lagi. Oke, ingat ya, dalam pembelajaran ini ada penilaian kelompok terbaik, dinilai dari ke. Baik Bu, aktif Bu, lumayan. Oke, halo kelompok 1. Halo Ibu. Jadi kelompok kalian mau menyelesaikannya pakai alternatif solusi apa? Simpangan rata-rata Bu, cara dapat mengetahui nilai yang menyimpang dari rata-rata. Baik, ini dari mana nih 157-nya? Nilai tengahnya Bu. Kerennya udah ini, cepet kelompok ini. Kesimpangan baku. Oh, simpangan baku. Terus ke bawahnya, dari langkah-langkah di atas, informasi apa yang kalian peroleh mengenai tinggi badan anggota tim SAR kalau dihubungkan dengan kedalaman sungai? Nah, kalian sambil baca simpangan baku itu artinya apa? Indra, oke. Simpangan baku standar deviasi bertujuan untuk mengetahui beberapa banyak nilai atau jumlah data yang berbeda dari rata-rata. Nah, kalau jawabannya tadi 4, banyak gak tuh berarti yang beda dari rata-rata? Terus berarti aman gak tuh? Tulisin dulu Tidak aja. aman. Silakan dituliskan dulu, nanti kita diskusikan di kelas besar. Terima kasih ya kelompok 2 ya. Oke Ibu. Sama Bu. Sama-sama. Hai Ibu. Halo, kelompok 3. Halo Bu. Udah beres? Iya Bu. Sip lah. Bentar lagi Ibu kumpulkan kalian ke dalam room utama ya. Halo, selamat datang lagi ke main room. Kelompok 1 sudah ada. Kelompok 2 udah lengkap belum? Aman Bu. Kelompok 3 sudah lengkap belum? Sudah Bu. Oke, kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Ingat ya, ada kelompok teraktif. Siapa yang mau pertama? Ya Bu, kalau saya aja Bu. Oke, silakan Bintang. Apakah semua anggota TAR aman untuk menyeberangi sungai tersebut?
tidak semuanya aman menyambungi sungai dikarenakan data yang belum lengkap, lalu menggunakan ukuran penyebaran data untuk mengetahui secara lebih spesifiknya. Tapi yang akan kami pakai untuk memecahkan masalah yang ada di atas adalah ragam atau varian. Dibikin tabel ya. Oke. Pertama kita bikin tabelnya dulu, Bu. Terus kita cari nilai tengah, kita cari FVSI-nya, kita cari... Oke, teman-teman sampai sini dulu. Coba sambil dilihat nih pekerjaannya Bintang. Tadi Bintang pakai apa? Pakai ragam, Bu. ragam ya, pakai ragam. Kalau Nadine pakai apa, Nadine? Pakai simpangan baku, Bu. Nadine pakai simpangan baku. Tapi kalau nyari simpangan baku itu tetap harus nyari varians dulu ya Nadine ya dan teman-teman kelompok 2. Oke, sambil dicek coba pekerjaan teman-teman kelompok 2. Apakah perlu rata-ratanya dicari dulu? Tidak perlu. Tidak perlu. Kenapa? Nggak perlu. Karena di soal Misalnya udah ada ditulis. dulu. Nah, kalau misalkan di soal belum diketahui rata-ratanya, baru kita harus nyari dulu rata-ratanya. Gitu ya. Nah, oke Bintang dilanjut. Jadi berapa nih hasilnya variansnya? Variannya adalah 23,75 cm, Bu. Berdasarkan ilmu di atas diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua anggota pintar aman untuk menyeberangi sungai. Terus berdasarkan tadi yang sudah dicari pakai ragamnya, berdasarkan langkah yang sudah kami tempuh, didapatkan bahwa variansi tinggi badan tim SAR adalah 23,5 cm. Berarti dapat disimpulkan bahwa tidak semua tim SAR aman untuk menyeberangi sungai, Bu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Sip. Nah, sekarang Bintang boleh ke atas dulu nggak? Ibu mau kasih kesempatan buat kalian yang masih bingung. Silakan ditanyakan. Ingat ya, ada nilai sikap percaya diri. Varian 10 daripada yang lain. Karena menurut kelompok saya varian paling mudah, Bu, daripada ukuran penyebaran data yang lain. Simpangan rata-rata paling gampang, Bu. Sebenarnya antara simpangan rata-rata, varian, sama simpangan baku itu mereka sebanding ya. Jadi kalau semakin besar simpangan rata-ratanya, simpangan baku dan variasinya juga akan semakin besar. Kalau semakin besar itu artinya datanya semakin menyebar atau tidak? Menyebar. Betul, kalau semakin besar datanya semakin menyebar, semakin jauh menyebar dari si rata-ratanya. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Kalau Sudah, sudah, silakan di stop share ya Bintang ya. Dari pembelajaran hari ini. Ayo silakan gimana? Kesimpulannya hari ini ukuran penyebaran data tuh bisa dipakai buat tahu kayak apa datanya tuh jauh dari rata-rata atau apa pada dekat sama rata-rata. Jadi variatif sama jaraknya tuh bisa kayak ketahuan pakai ukuran penyebaran data. Oke, jadi ini pertama ukuran penyebaran data itu bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih menjelaskan penyebaran data gitu ya daripada rata-rata. Nah, tadi ada simpangan rata-rata, ada varians, ada simpangan baku yang mana ketiganya ini sebanding. Kalau mereka semakin besar, berarti penyebaran datanya semakin tersebar. Gitu ya. Nah, baru deh sekarang kita akan quiz. Udah ada yang join belum? Oke, Chef Faiz, Nadine. Sudah ya, waktunya sudah habis. Oke, aku mau share link ini. Refleksi ya, sekarang kita akan refleksi pembelajaran. Tenang, namun terhalang sinyal. Iya, betul. Sayang banget ya. Yang lain isi ya. Bisa juga kalian tambahkan masukan untuk pembelajaran selanjutnya. Sip, terima kasih. Oke, sip. Terima kasih ya sudah mengisi ini refleksi. Dari kuis yang sudah masuk tadi, peraih nilai tertinggi hari ini itu adalah Nadine. Boleh kasih tepuk tangan buat Nadine. Selamat ya Nadine ya. Kelompok siapa yang paling aktif hari ini? Oke, adalah kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Oke, sip. Terima kasih ya untuk aktifannya. Dan ini ada tugas individu supaya kalian lebih paham tentang materi ini. Silakan dicoba untuk dikerjakan soal di buku paket halaman 140 nomor 3. Ditulis lengkap dengan caranya di buku tulis kalian. Ya, pertemuan berikutnya materi pembelajarannya itu adalah ukuran penyebaran data yang disajikan dalam histogram. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini kita akhiri dengan berdoa. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Dimas. Silakan Dimas. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak terima kasih ya semuanya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf
terkendala sinyal ya. Semoga hari ini pembelajaran bermanfaat dan nanti kalian ujiannya lancar. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke juga Ibu. Terima kasih Bu. Dadah, silakan live ya. Ya Ibu. Terima kasih.